Halo engineers, kita sambung lagi untuk membuat transaksi pada project kasir kita. Kali ini modelnya kurang lebih seperti ini. Saat halaman transaksi dibuka, akan ada tombol tambah transaksi baru. Setelah itu kita akan masukkan ID atau nama dari pelanggan. Setelah itu di enter, nanti kita baru bisa menambahkan barang-barang yang dibeli oleh pelanggan. Oleh karena itu, let's go. Pertama, tentu saja kita mesti memastikan Laragon kita jalan dulu. Setelah itu kita butuh juga Visual Studio Code nanti dulu deh. Kita siapkan browser kita udah. Setelah itu kita akses terminal kita. Kita akan masuk ke dalam directory project kita kemarin, cd ukk kasir 2024. Ya, itu. Setelah itu kita lakukan php artisan serve. Kalau sudah di serve, kita tes dulu di 127.008.000. Ups, belum ya. PHP artisan serve. Oke, sudah. Kita refresh. Nah, sudah berhasil. Halo, ini aplikasi kasir. Sekarang kita akan buat halaman transaksi. Saat ini tulisannya not found karena kita belum buat. Masih di terminal. Kita akan buka satu terminal lagi. Seperti biasa, untuk menambah terminal, tekan tombol tambah di sini. Lalu masukkan direktori yang akan kita pakai, yaitu UKK, atau kita skip saja dulu ya, kita start saja. Di sininya, di command promptnya baru kita gunakan perintah cd UKK kasir 24. Nah, di sini akan kita gunakan untuk membuat halaman-halaman. Sembari nunggu nanti kita yuk masuk ke dalam kode dulu. Visual Studio Code. Ya, ini kita yang kemarin. Oke, kalau sudah di sini kita siapkan kasir. Jadi pada terminal ketik php artisan make livewire transaksi. Enter. Oke, sudah dibuat. Kalau sudah dibuat, kita langsung cekidot, cek di dalam Visual Studio Code apakah ada livewire transaksi. Ada di sini, keadaannya masih kosong. Nothing in the world is served as yielding as well. Bla bla bla. Oke. Yuk, kita buat teks dulu di sini. Ini halaman transaksi. Itu aja pendek. Setelah itu kita singgah ke web PHP. Kita tambahkan satu lagi route. Get transaksi. Lalu app. Lalu livewire, lalu transaksi. Tik 2 kelas. Di koma save. Sekarang boleh kita cek di sini yang awalnya not found, kita refresh, seharusnya ini halaman transaksi sudah tampil. Beautiful indeed. Baik, halaman transaksi sudah tampil. Selanjutnya kita coba cek di soal. Di sini ada dua yang akan kita buat, yaitu pertama model penjualan dan satunya lagi detail penjualan. Kita akan buat dulu model penjualan. Pada terminal, kita ketikkan perintah php artisan make model penjualan m. Udah dibuat sekalian detail penjualan. PHP artisan make model detail penjualan M. Dua model udah kita buat sesuai dengan soal.
Sekarang kita edit pada bagian penjualan dulu. Kita cari di dalam database migration create penjualan table. Yuk kita buat sesuai dengan soal kita, yaitu pertama ada tanggal penjualan dengan ID sudah digantikan oleh ID. Tanggal penjualan variable table. Karena tanggal kita gunakan date. Isinya adalah tanggal penjualan. Seperti itu. Variable table lagi. Kita total harga di sini. Total harga karena angka kita gunakan integer. Apa tadi ya? Total harga. Total harga. Ya, seperti ini. Lalu variable table lagi. Di situ ada pelanggan ID. Kita gunakan big integer. Big integer, kita namanya pelanggan ID. Kita tambahkan unsigned. Juga tambahin satu null label. Null label artinya ada kemungkinan kita tidak memasukkan pelanggan ID atau pelanggan ID-nya dimasukkan di belakangnya. Oke, sudah. Lalu terakhir di bawah timestamp kita tambahkan foreign key. Foreign key apa ya, index. Foreign key index. Oh ya, ini dia. Tabel foreign key user ID-nya kita ganti dengan pelanggan ID. Referensinya ID, usernya adalah tabel pelanggan. Pelanggan ya, pelanggan pakai S. Ya, kita save. Ini untuk relasikan ke pelanggan nanti ya. Pelanggan ID. Udah seperti ini, udah sip. Nah, sekarang kalau sudah di penjualan, kita akan singgah di detail penjualan. Detail penjualan di dalam database migration di detail penjualan ya. Kita masukkan lagi variable table. Table yang pertama adalah penjualan ID. Big integer. Penjualan ID. ID lalu unsigned. Unsigned. Variable table lagi. Yang kedua itu adalah produk ID. Big integer juga. Produk ID. Unsigned. Unsigned, titik koma, variable table lagi. Apa itu? Jumlah produk. Jumlah produk. Dan juga unsigned. Lalu ada subtotal. Subtotal. Unsigned. Unsigned itu untuk apa sih sebenarnya? Unsigned mengartikan bahwa data yang dimasukkan nanti itu tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif alias tidak boleh ada tanda apapun di depannya. Makanya tulisannya unsigned. Berikut yang bawah sini kita masukkan table lagi. Kita masukkan foreign key-nya. Foreign-nya, biar nggak capek, ini kita copy paste saja nih dari yang tadi tuh. Yang penjualan. Biar nggak capek. Copy. Paste ya. Pelanggan ID ganti dengan penjualan ID. Lalu pelanggannya ini penjualan. Oke, satu lagi kita buat untuk produk ID. Produk ID. Produk ID, referensinya ID, products, letter cascade. Save. Udah di save, semoga nggak error ya. Kita
cukup segini aja, kita akan lakukan migrasi. Jalankan PHP Artisan migrate fresh. Oh, nggak usah fresh lah ya, migrate saja. Ya, tidak ada error, bagus. Sudah masuk. Nah, itu untuk menyiapkan model-modelnya. Barusan kita udah buat model sini ya. Di tampilannya pun tidak terjadi error, jadi bisa kita lanjutkan. Kita akan buat transaksi, pertama kita buat halamannya dulu deh. Nah, pada file explorer-nya Anda cari resources, views, kita cari Livewire, ada transaksi. Yuk kita buat yuk. Yang pertama kita akan buat row dulu deh. Row, dalam row kita akan buat call 4, call 3 deh, call 3. Kita buat card di dalam sini. Card di dalam card ada card body. Nah, seperti itu. Kasih border, mungkin border danger ya, udah lama nggak coba danger. Kita coba teks dulu lah, tampilannya kayak mana sih. Oh iya, teks seperti itu. Oh, border danger nggak ada ya. Kalau border primary apakah ada? Tidak ada. Oke, silakan baca dulu ya. Border primary ya, gitu. Border primary. Terlalu nempel ya. Berarti di row kita tambahkan mt mungkin di 2. Ya, oke, seperti itu. Sudah ada tesnya. Nah, sini udah ada tes. Kita akan buat di sini adalah apa namanya ya, input untuk pelanggannya. Berarti kita buat input tipe teks saja. Lalu kita tambahkan kelas btn, bukan btn tapi form control. Form control tambahkan placeholder, ininya nomor ID kode pelanggan. Ini aja rasanya udah pas. Ya, kode pelanggan gitu ya. Oke, sip. Nanti di atas sebelum itu kita di atasnya di sini di bawah div yang pertama tambahkan row lagi. Dalam row tambahkan call 12. Dalamnya tambahkan button kelas btn primary. Lalu tutup ini dulu, tambah transaksi. Nah, itu jadi saat tombol transaksi tekan, kita bisa menampilkan kode pelanggan. Row kita tambahkan lagi mt2 Nah, tambah transaksi kelebihan apa? Transaksi. Nah, transaksi saat di sini bisa diisi. Lalu kita buatkan tombolnya ya, tombol untuk cari orang gitu, cari transaksinya. Di sini tambahkan button kelas btn primary. Oke, gitu. Lalu tambahan cari. Save. Nah, cari di sini. Jadi saat tekan kode pelanggan, lalu cari, keluar dia tuh nama pelanggan dan sebagainya. Nampilnya di mana? Mungkin menampilkannya di bawah sini aja, nggak masalah. Setelah itu di sebelah kanan sini kita akan buat nama barang yang akan kita cari ya. Jadi di setelah call 3 di sini tutupnya tambahkan lagi call 39 saja, 9. Tambahkan card. Dalam card body. Nah, lalu kita masukkan di sini, save dulu deh. Dari sini button, oke, card body. Cardnya kita kasih
border primary. Oke, seperti itu ya. Nah, bagian tampilannya sekarang di sini buat pencarian untuk produk ya. Berarti di dalam sini, di bawah sini kita buat dulu, kita kasih namanya ini tampilan produk. Di bawahnya tabel produk. Nah, tampilan produk kita buat pertama input tipe teks, lalu kita kasih kelas form control ya. Ini di sini tambahkan placeholder, masukkan kode produk ya. Di sini udah, kita tambahin button. Jangan input tipe deh, kita tambahkan langsung button saja. Kelas btn, mungkin btn info. Di sini cari produk, save ya. Kita tampilkan kode, lalu cari produk, nanti keluar produknya apa, tinggal tambahkan, bisa masuk ke dalam tempatnya gitu ya, tempat tabelnya. Oke, sip. Jadi produk, tabel produk. Setelah itu kita kan buat tabel produk, kita kasih backup dulu deh biar ada jarak. Lalu masukkan tabel border, lalu tr pertama, tr dulu deh, tr tutup th pertama nomor, setelah nomor kita buatkan di sini nanti kode barang, di sini nama barang, ini harga satuan, ini jumlah, dan hapus nomor, kode barang. Produk kita ada kodenya enggak sih ya, produk ID itu ya. Oke, kode produk iya, lalu nama produk, harga produk. Setelah itu kode produk, nama produk, harga produk, jumlah. Terakhir ini data ya. Satu lagi, kita belum buat stok. Biar tahu stoknya ada berapa. Save. Refreshnya di sini. Nah, ini dia. Jadi saat ada produk, tambahkan produk, tampil di sini nanti barangnya ya. Oke, tampilannya ya sederhana ini aja lah dulu ya. Kalau Anda ingin membuat tampilan yang lebih menarik, silahkan. Baik, tampilannya sederhana aja seperti ini ya. Pertama kita siapkan nanti saat halaman ini tampil, tidak tampil apa-apa selain tombol transaksi. Namun setelah ditekan tombol transaksi, keluar kode pelanggan. Setelah itu, saat kode pelanggan kita isi, kita cari, kita temukan namanya siapa, baru tampilan produk di sini akan tampil. Nah, gitu aja sistemnya nanti kita buat. Yuk kita buat. Pertama kita akan buat beberapa metode dan variabel yang kita mungkin gunakan. Pertama silakan dulu ke app, ke Livewire, ke transaksi.
Di dalam transaksi kita akan buat public. Pertama kita akan buat dulu baru. Artinya jika tombol tekan statusnya akan menjadi baru. Setelah itu kita butuh customer atau pelanggan ada. Pelanggan. Setelah pelanggan kita juga butuh input pelanggan. Ya, seperti itu. Lalu input pelanggan kita cari. Satunya lagi kita akan buat namanya data pelanggan. Sudah ada pelanggan. Ya, ini mungkin ini dulu, nanti kita cek lagi deh kalau ada yang kurang. Ya, kita buat metode public function namanya tbl baru, ya, tombol baru. Tombol baru itu akan kita isi dengan variable list baru. Kita isi dengan nilai true, di koma, save. Jadi saat tombol baru tekan, status baru menjadi baru. TBL baru. Balik ke transaksi, di tombol tambah transaksi tambahkan wire click sama dengan TBL baru. Nah, sekarang baru kita berikan fungsi-fungsi if-nya. Di sini tambahkan if status baru. Jika baru itu isinya ada, maka kita akan tampilkan semua tab itu ya, dari input nama sampai dengan tabel datanya ya. And if. Ini dulu kita save, kita tes dulu. Kosong kan? Jadi saya tambah transaksi keluar. Nah, itu ya, sip. Selanjutnya kita akan buat untuk kode pelanggan. Jika ada kode pelanggan atau nama pelanggan yang kita bisa cari, nanti akan tampil di sini. Gitu ya. Kita pertama siapkan dulu untuk di sini. Nah, di sini ada namanya kode pelanggan. Di sini ya, input tipe kode pelanggan. Itu akan kita isi dengan input pelanggan. Input maksudnya tuh inputan pelanggan. Wire model sama dengan input pelanggan. Nah, tombolnya kita akan buat lagi sebuah metode public function tbl cari pelanggan. Yang di dalamnya kita akan masukkan variabel pelanggan. Variabel this dulu ya. This pelanggan sama dengan pelanggan model. Masukkan dulu ya app model pelanggan, where nama pelanggan kita dia itu variabel this input pelanggan. Kita ambil first, save. Ya, seperti ini. This pelanggan. Lalu pada bagian transaksi, tampil pada halaman produk di sini. Kita buatkan if lagi, if variabel pelanggan. Jika ada pelanggan, maka tampilkan. Save, kita coba cek. Kosong. Tambah transaksi, hanya ada nampilkan kode pelanggan. Tapi kalau kita masukkan kode pelanggan, cari, tidak ada. Kenapa? Oh iya, di sini kita belum buat wire buttonnya. Wire click sama dengan wire clicknya adalah tbl cari pelanggan. Paste, save. Kita ulang, kita refresh lagi, tambah kode. Ya. Lo cari, nah tampil seperti itu. Ya, kalau ada gitu ya. Ya, seperti itu saja. Sekarang tinggal membuat untuk tampilan produknya. Kita akan lanjutkan lagi untuk menyelesaikan project kita.
Pertama tadi sebelumnya kita udah selesaikan membuat tampilan ya. Kalau udah membuat tampilan, kita sekarang langsung saja selesaikan. Pertama, kita saat di metodenya apa? Tabel pencarian di sini, karena kalau udah ketemu, seandainya ketemu, kita gunakan fungsi if. If variable this pelanggan itu ada, jika isinya ada, kita akan langsung saja simpan data penjualan kita, dimasukkan langsung ke dalam database-nya. Jadi variabel simpan penjualan, atau kita sebut dengan data penjualan, itu aja lah ya, data penjualan sama dengan new penjualan ya, kayak kelas ya. Lalu variabel data penjualan yang pertama, kita akan menyimpan tanggal penjualannya, tapi tolong dicek dulu pada bagian itu ya, bagian penjualan. Mana penjualan ya, di sini tanggal penjualan sama tidak menggunakan spasi. Oleh karena itu berarti tanggal penjualan di sini dipastein, tanggal penjualan sama dengan, kita gunakan karbon titik 2 today artinya hari ini. Kita akan mengambil data hari ini dari sebuah karbon. Tapi tolong pastikan use karbon di atas ini, itu udah harus pasti ya. Variabel data penjualan lagi. Kali ini setelah data penjualan kita masukkan adalah total harga. Saat ini total harganya masih 0. Total harganya masih 0 ya, karena kita belum memasukkan detail barang-barang yang dimasukkan. Setelah itu pelanggan ID. Pelanggan ID berarti variabel data penjualan tadi ya. Data penjualan kita masukkan pelanggan underscore ID. Itu kita datanya ambil dari variabel tis pelanggan. Kita ambil ID-nya. Nah, ID-nya kita ambil, lalu jangan lupa variabel data penjualan kita akan simpan dengan metode save. Save. Dan begitu kita udah memasukkan data penjualan walau datanya total harganya masih 0 ya. Tidak apa-apa. Itu yang pertama. Berikutnya setelah kita simpan tampil produk seperti ini, lalu kita buat tampilan produknya. Kita gunakan sama metode yang sama. Pertama kita kasih name dulu, ini untuk input, masukkan kode produk. Masukkan kode produk mana tadi ya. Nah, ini kita tambahkan wire dulu. Wire modelnya kita tulis input produk. Jadi kita akan mencari nama produknya. Setelah itu jika udah ditulis di sini, kita juga dicari produk, tambahkan wire click sama dengan kita isi dengan mungkin tbl.tombol cari produk. Save. Nah, setelah itu di bawahnya kita kasih br lagi di sini. Br. Kita gunakan if jika ada produk, jangan lupa if dulu. Jika ada produknya, kita tampilkan produk tersebut mulai dari nama dan sebagainya. Oke, kita buat menggunakan biasa saja dulu, nanti baru kita susun dalam bentuk tabel. Nama produknya kita tidak, nama produknya kita cek di produk. Di sini bagian produk mana? Ini dia produk. Pelanggan, produk. Nama produk, harga produk, dan stok ya. Nama produk, tulis variabel nama produk. Setelah itu kita kasih BR lagi biar ada jarak spasi ya. BR
Lalu nama produk kita sambung lagi dengan harga produk. Produk kita buat variabel harga produk. Kasih lagi BR. Stok produk. Stok produk kita buat variabel stok produk. Produk kita isi dengan BR lagi. Break line. Setelah itu kita save dulu deh. Kita lihat hasilnya seperti apa. Pertama kita cek produk kita ada punya produk nggak di sini. Produk tisu toilet ya. Kodenya 1 dan 2 gitu ya. Oke, sebelum itu kita cek lagi dulu deh. Pada bagian transaksi kita belum buat metode untuk pencarian produk tersebut. Jadi kita buat metode lagi. Public kita buat metode function. Nama functionnya tbl cari tbl cari produk. tbl cari produk. Seperti itu. Pakai untuk kurung variabel produk sama dengan produk. Kita tulis pakai this dulu ya. This produk sama dengan kita tulis produk juga. Harus pakai model ya. Pastikan di sini juga ada dimasukkan nih app model produk. Produk kita cari gunakan mungkin metode where aja ya. Kamu bebas sebenarnya kita mau cari nama produknya atau cari ID-nya juga bebas. Kita gunakan ID saja ya biar lebih mudah nanti. Karena ID kita tuliskan where ID sama dengan variabel input. Input tadi apa ya? Input produk. Namanya input produk. Jadi di sini kita buat this input produk. Kita cari menggunakan first. Ya, input produk kita udah buat belum ya? Kita baru buat input pelanggan, jadi kita tambahkan lagi input produk. Ya, seperti itu. This produk kita juga kita belum produk juga ya. Tambahin lagi variabel produk. Kita save. Nah, sekarang seharusnya tidak terjadi error lagi. Iya, nama produk. Oh iya, kita salah sini ya. Seharusnya di sini kita harus tambahkan produk dulu. Baru dipanahkan seperti ini. Nah, seharusnya seperti itu. Produk. Variabel produk. Ya, seperti itu. Ya, seharusnya tidak ada lagi ya. Kita coba cari lagi. Nah, keluarkan keceng kedelai. Stok produknya juga. Oh, stok produknya 0. Stok produk kita tulisnya stok produk. Yang kita tulis pada transaksi adalah, oh patutlah ya salah. Cari. Nah, kelihatan. Tampil ya. Sekarang coba kita ganti dengan nomor 2. Cari produk. Ya ada. Kalau 3 seharusnya error nih. Oh enggak. Enggak nampil ya. 1. Klik. Tampil. Nah, setelah itu kita buat tombol tambah di sini sehingga saat tombol tambah tekan masuk ke dalam sini. Tambahkan button di sini ya. Button. Kita kasih kelas BTN mungkin info sukses saja lah, sukses. Kita tambahkan wire click. Wire clicknya adalah tambah barang gitu ya. TBL tambah produk. Lalu button kita tulis tambah. Tambah seperti itu. Nah, tapi sebelum situ kita buat satu lagi input nih. Input tipe number. Kita menentukan dulu berapa jumlah yang kita akan beli. Nah, gitu ya. Input tipe number kita kasih kelas form control. Form control kita kasih wire model. Modelnya adalah
jumlah beli itu ya, jumlah saja gitu. Jumlah, tutup, save. Kita coba cari produk satu. Nah, di sini ada ini. Ada jumlahnya berapa, kita tambahkan. Kasih placeholder ya, biar bagus. Placeholder jumlah. Nah, seperti itu cukup. Nah, oke. Ya, pas. Nah, sekarang kita tinggal masukkan model dengan kliknya. Pertama modelnya dulu kita masukkan ya. Transaksi, tadi kita nambah ada jumlah. Nah, setelah itu kita buat metode baru, public function tbl apa tadi ya? tbl tambah tbl ya, sorry, tbl tambah produk. Simpan dulu, kita buat tambah produk seperti itu, buka tutup kurung, buka kurung. Lalu kita langsung saja buat metode simpannya. Variabel detail penjualan sama dengan kita akan buat new lagi. New detail penjualan. Detail penjualan. Tolong pastikan di sini detail penjualan di modelnya juga udah masuk ya. Detail penjualan, lalu variabel data penjualan. Yang pertama kita cek dulu deh di data penjualan itu isinya apa-apa. Di data penjualan ada penjualan ID, produk ID, jumlah produk, dan subtotal. Tolong diingatkan, takut lupa. Pertama tadi ada minta penjualan ID. Kita tulis penjualan ID. Penjualan ID ya, penjualan ID. Itu kita akan isi dengan variabel this. Variabel this tadi kita udah buat penjualan belum? Ini data penjualan udah kita buat. Bukan data simpan. Nah, ini dia. Penjualan. Penjualan kita udah buat. Sayangnya kita akan lebih bagus nanti kita tambahkan sebuah variabel dulu dia. Karena di sini kita ada nyimpan penjualan, tapi kita tidak buat itunya. Apa namanya? ID penjualan. Jadi kita tambahin dulu di variabel ID penjualan. Ya, ID penjualan gitu saja ya. Di sini setelah kita berhasil nyimpan variabel this ID penjualan sama dengan variabel data penjualan, kita masukkan ID-nya. Nah, ini aja udah cukup. Lalu baru nih, karena kita udah punya ID penjualan, penjualannya tinggal kita masukkan ID penjualan. Nanti koma. Lalu variabel data penjualan lagi ke berikutnya adalah data produk ID. Produk ID sama dengan variabel this. Karena kita udah punya produk pada saat pencarian produk di sini ya, this produk. Jadi kita bisa langsung tulis produk ID seperti itu. Nah, data penjualan produk ID sudah. Selanjutnya adalah jumlah produk. Variabel data penjualan jumlah produk sama dengan variabel this jumlah. Jumlah, setelah itu variabel data penjualan lagi. Variabel data penjualan kita ada subtotal. Subtotal itu sama dengan variabel this jumlah. Jumlah kita kalikan dengan harga satuan dari produk. This produk harga produk. Seperti itu. Variabel data penjualan kita save. Ya, gitu. Titik komanya belum? Gitu ya. Kalau gini seharusnya udah oke. Save. Di bawah nih bagian renders kita buat data produk, data beli atau jelai data beli. Data beli sama dengan kita ambil semua detail barang kita. Detail penjualan titik 2 O. Jangan pakai all ya, kita gunakan where karena kita akan mencari yang produk ID-nya yang lagi aktif di sini. Yaitu variabel produk ID penjualan karena kita udah buat tadi ya.
ID penjualan, kita copy saja where penjualan ID, paste. Kita ambil pakai get. Lalu di sini tinggal kita tambahkan dengan with data sama dengan bukan data gitu gini, data variabel data beli. Enggak usah titik koma, di save saja. Oh ini belum kasih petik. Save for each variable data as variable d gitu aja ya. Ini lebih enak kita copy aja deh biar nggak capek. Ini copy, kita paste, th-nya kita ganti dengan td, th-nya kita ganti dengan td ya. Seperti itu. Nomor kita buatkan iteration, variable loop, iteration. Kode produknya kita ada kode produk ya, ada kayaknya ID gitu kan, variable d, ID. Setelah ID ada lagi nama produk, variable D aja dulu ya, karena kita nggak tahu isinya apa. Kita coba tambahkan satu lagi deh, 2 tambah, seharusnya nampil di sini. Nah, itu kan nampil barang-barang yang tadi kita masukkan. Oke, sudah di sini udah ada. Sekarang di sini adalah nama produk ya, nama produk. Berarti kita tulis app model produk titik 2 where kita nggak usah pakai kayak gini deh, panjang ceritanya nanti. Sebelum kita isi ke sini, kita singgah dulu di dalam app models. Pertama kita singgah dulu ke model detail penjualan. Kita tambahkan itunya apa namanya ya, relasinya. Perintahnya, kodenya adalah public. Kita coba ada relation juga ya, ada nih. Bentuknya kayak gini, public function, usernya kita ganti dengan produk. Ini nggak usah kita pakai, belongs to bukan user class tapi product class. Product class ini kita langsung hapus saja, gini, save. Nah seperti ini. Bagian transaksi kita variable d, kita tes dulu dengan produk. Kita save, kita coba tambah lagi. Nah, ada nih. Baru masukkan nama produk, save. Ini di copy saja, pastekan lagi, harga produk kita pastekan lagi, jumlah kita pastekan, tapi jumlah kita bukan ambil dari produk tapi langsung saja jumlah. Jumlah nama produk ini tadi harga apa stok ya, harga ini baru harga stok produk. Stok produk ini harga produk. Save. Kita coba tambah lagi. Nah, keluarkan kode produk. Nah, kode produknya apa, stoknya apa, jumlahnya yang belum kita ambil. Jumlah itu masuknya kemana ya? Jumlah. Oh, nah, jumlah produk bukan jumlah ya, tapi jumlah produk di data penjualan. Jadi di sini bukan jumlah tapi jumlah produk. Save. Kita tambah lagi. Nah, jumlahnya 3 semua ya. Kan ada 2 produk di sini. Baik, udah masuk di sini. Sekarang kita buat tombol untuk menghapus ya beberapa, kan banyak nih ya. Kita hapus beberapa. Kita ucapkan di sini button class btn. Kita buat danger. Lalu kita kasih wire, klik, kita tulis hapus. Nah gitu aja, hapus, lalu kirim hapus. Nah hapus ini kita buatkan parameternya. Parameternya apa? Langsung saja kita tulis
variabel klik blade gitu ya. Nggak usah deh, kita langsung aja variabel apa ya? Variabel DID. Save. Ini harus pakai petik tunggal aja ya. Tunggal aja petiknya. Save. Save. Yang ini kita kasih blade. Pas. Ya, semoga nggak error ya. Sekarang kita baru buat metode hapusnya. Buat lagi public function hapus variabel ID hapus. Kita coba dulu detail penjualan. Kita gunakan find variabel ID hapus. Kita akan delete. Titik koma, save. Sekarang coba kita hapus. Hapus. Oke, hilang. Cari produk lagi, produk nomor 1. Kita cari produk, kita masukkan barangnya 4. Masuk. Harga produk jumlahnya 4. Tinggal kita buat tambahan subtotal ya, subtotal di sini. Berarti di dalam transaksi blade pada jumlah kita tambahkan lagi di bawah jumlah adalah subtotal. Nah, subtotal di sini bawahnya tambahkan lagi jumlah produk subtotal. Save. Tambahin 1. Subtotalnya udah ada, hapus, hilang. Tambah cari produk, kita tambahkan 5. Ya, 35.000. Ada nih produk kita nih udah masuk. Kalau udah ada seperti ini, udah selesai seharusnya ya. Transaksi yang simple, tinggal kita nanti buat tombol selesai atau buat tambah transaksi baru lagi gitu ya. Oke, kita buat dulu. Kita buat tombol selesai di bawah sini. Tombol di bawah situ kita taruh di bawah table ya. Tambahkan button class BTN, tambahkan sukses wire model sama dengan kita tulis selesaikan, bukan model ya, tapi wire klik sama dengan klik sama dengan terus dengan selesai ya, kayak gitu. Kita langsung buat selesai, save. Oke, udah ada di sini. Kita coba tambah ke produk lagi, tombol selesainya juga udah ada. Jadi nanti kalau tombol saya ditekan semuanya juga selesai. Artinya kita bisa nambah produk baru lagi gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja kita buat klik selesai. Pada transaksi kita buatkan public function lagi. Public function selesai, buka tutup kurung. Lalu kita akan mengupdate data penjualan kita mana tadi ya? Ini data penjualan kita akan update berdasarkan ID penjualan. Jadi mic-nya rubuh. Kita cari dulu datanya dengan variabel penjualan aktif. Itu aja, penjualan aja deh. Penjualan sama dengan penjualan. Kita gunakan find. Buka kurung, ID-nya adalah this. ID penjualan. Di koma. Lalu kita mulai saja if variabel penjualan ada. Kita akan melakukan proses simpan. Variabel penjualan kita akan masukkan stoknya, bukan stok tapi subtotalnya. Kita coba lihat di bagian transaksi bagian penjualan. Di sini ada total harga. Kita masukkan sini total.
harga yang awalnya tadi kita isi dengan 0, sekarang kita isi dengan, isi dengan apa? Dengan jumlah seluruh belanjaannya. Karena kita belum tahu nih harga totalnya berapa, Anda kan nggak mungkin saya suruh hitung satu persatu kan. Jadi kita di sini tambahin lagi deh di sini. Total biaya. Total biaya sama dengan, nah kita akan lakukan penjumlahan berdasarkan detail tablingnya. Detail, enaknya ini copy aja nih. Kita copy, kita paste. Get-nya kita ganti dengan sum. Nah, sum apa yang dihitung? Subtotalnya yang kita hitung. Total. Titik koma save. Titik koma ya, koma aja. Ya. Ini kita hidden dulu ya. Kita sembunyikan dulu. Kita mau ngecek apakah berfungsi atau tidak. Di sini ada error kah? Error. Oh ya, di sini kan. Save. Pada bagian tadi transaksi. Di sini di bawah TR kita tambahkan TR baru. TR. Nah, TR kita tambahkan call. Tambahkan TD. TD di sini tambahkan call span. Call 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 call span. Kita masukkan total harga ya namanya ya. Total biaya. Save. Kita tambah lagi. Di sini nampil totalnya adalah berapa itu? Nah, segitulah dia. 105. Segitu. Oke, 7 ya. Kekecilan mungkin jadikan 6. Sepertinya kita salah tempat. Seharusnya ini bukan di sini, tapi kita pindahkan dia ke bawah N4H. Lalu ini 7, seharusnya 8, biar agak jelas tampilannya. Kita tampilkan tulisan total harga. Titik 2 save. Sekarang kita coba lihat hasilnya lagi. Aduh, hilang tadi ya. Kode pelanggannya kita masukkan Mutia Atmaja. Cari 1. Ya, masuk. Kita masukkan 4 produk. Tampil di sini. Kecil nih, kita gedekan dulu. Kita gedekan total biayanya, kita jadikan H3. 3 save. A3. Ini kejauhan. Tambahin A3. Save. Tambah lagi kita produk nomor 2. Kita cari produk, tambahkan cuma 2 produk, tambah masuk. Itu ya. Sekarang kita akan buat tombol selesai. Ini kebetulan udah dibuat tadi. Kita buat dulu, nambahnya cukup pendek. Button BTN sukses gini saja. Wire click selesai. Lalu pada bagian detail penjualan, transaksi, kita uncomment tadi yang kita komen. Nah, total harganya kan tadi awalnya 0, kita tinggal masukkan saja nih detail penjualan yang berdasar dari total biaya. Total biaya kita copy, kita paste, titik koma, lalu variabel penjualan, kita save, dan terakhir di sini kita langsung variabel this reset, titik koma, save. Sekarang kita coba, kita tampilkan barang 1, kita beli produknya ada 10, tambah, masuk, nah selesai, transaksi udah selesai. Nah itu dulu, mungkin agak terburu-buru karena kita ngejar target, agak berantakan karena kita agak ngejar juga ya. Nanti kalau ada error silahkan tanya saja ke komen atau ketemu langsung Bapak di lab ya. Semoga ada error, terima kasih dan selamat mudik.